Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar santri kelas 5A? Hari ini kita akan belajar matematika bab 1 tentang operasi hitung pecahan. Masih ingatkah kalian tentang bagaimana bentuk pecahan? Kita ambil contoh 5/2. Pecahan itu terdiri dari dua angka yang atas dan angka yang bawah. Angka yang atas itu kita namakan sebagai pembilang. Angka yang bawah kita namakan sebagai penyebut. Di dalam operasi hitung pecahan, yang pertama kita akan mempelajari tentang penjumlahan pecahan. Penjumlahan pecahan itu terdiri dari dua jenis. Yang pertama adalah penjumlahan pecahan berpenyebut sama. Contohnya adalah 2/3 ditambah 5/3. Kita lihat, kedua pecahan ini penyebutnya sama, yaitu 3 dan 3. Jadi yang dijumlahkan cukup yang di atas saja, yaitu 2 ditambah 5. 2 ditambah 5 hasilnya adalah 7. Untuk yang bawahnya, karena sudah sama, kita tetap menulisnya 3. Jadi 2/3 ditambah 5/3 adalah 7/3. Kita lanjut ke contoh yang kedua. Semisal ada soal lagi. 3/12 ditambah 6/12. Tadi yang ditambahkan yang mana? Cukup pembilangnya atau angka yang atas. Angka yang atas berapa? 3 ditambah 6. 3 ditambah 6 hasilnya adalah 9. Yang bawah karena sudah sama, kita juga menulisnya sama. Cukup kita tulis 12. Jadi 3/12 ditambah 6/12 hasilnya adalah 9/12. Penjumlahan pecahan berpenyebut beda. Contohnya berapa? Contohnya ada 1/4 ditambah 2/3. Kita perhatikan penyebutnya. Yang bawah 4 dan 3 ini masih beda. Kalau masih beda, ini tidak bisa langsung dijumlahkan. Bagaimana agar bisa dijumlahkan? Kita harus menyamakan penyebutnya terlebih dahulu, 4 dan 3. Dengan cara bagaimana? Dengan cara mencari KPK atau kelipatan persekutuan terkecil dari penyebut tadi, dari 4, ini 4, dan 3. Nah, masih ingat tidak cara mencari kelipatan bagaimana? Kita tulis 4, kelipatan dari 4 itu yang pertama adalah 4, ada lagi berapa setelah 4? 4 tambah 4 adalah 8, ditambah 4 lagi ada 12, tambah 4 lagi ada 16, dan seterusnya. KPK dari 3, yang pertama ada 3, tambah 3 hasilnya 6, tambah 3 hasilnya 9, tambah 3 hasilnya 12, tambah 3 hasilnya 15, dan seterusnya. KPK dari 4 dan 3 kita cari yang sama. Dari angka yang ada itu yang sama angka berapa? 4, 8, 12, 16, 3, 6, 9, 12, 15. Yang sama adalah angka 12. Berarti KPK dari 4 dan 3 adalah berapa tadi? 12. Nah, setelah kita menemukan KPK-nya tadi, yakni 12, langkah selanjutnya adalah kita menuliskan kembali pecahan yang kita jumlahkan tadi, yakni berapa? Yang pertama adalah 1/4 itu. Yang pertama kita tulis 1/4 sama dengan per yang di depan ini penyebutnya kita tulis 12 dari KPK yang kita dapatkan tadi. Nah, 4 biar jadi 12, kita harus mengalikannya berapa? Kita harus mengalikannya dengan angka 3. Kalau bawah dikali 3, atas juga dikali
3. 1 kali 3, 3. 4 kali 3, 12. Nah, kita lanjut ke bilangan yang kedua. 2/3. Langkahnya sama seperti yang atas tadi. Sama dengan per 12. 3. Biar jadi 12, kita harus mengalikannya dengan angka berapa? Kita harus mengalikannya dengan angka 4. Dikali 4. Atas bawah kali 4, atas juga dikali 4. 2 kali 4, 8. 3 kali 4, 12. Nah, ini penyebutnya sudah sama. Baru kita bisa menjumlahkannya. Kita bawa ke atas tadi. 1/4 ditambah 2/3 sama dengan 1/4 tadi sama dengan berapa? Sama dengan 3/12. Ditulis 3/12 ditambah 2/3 tadi sama dengan berapa? Sama dengan 8/12. Kita tulis 8/12 sama dengan 3 tambah 8 hasilnya 11. 12-nya sudah sama, kita tulis sama per 12. Ini hasilnya. 1/4 ditambah 2/3 sama dengan 3/12 ditambah 8/12 sama dengan 11/12. Syarat penjumlahan itu adalah penyebutnya harus sama terlebih dahulu. Agar lebih paham lagi, Ustazah akan memberikan contoh yang kedua. Misalnya ada penjumlahan pecahan berpenyebut beda. Pecahannya yaitu 3/2 ditambah 4/6 sama dengan penyebutnya masih beda. Tugas kita yang pertama adalah menyamakan penyebut dengan mencari KPK-nya. Mencari KPK. KPK dari berapa? Dari penyebutnya. Penyebutnya berapa? 2 dan 6. 2 dan 6. Kita tulis yang pertama. 2. Kelipatannya berapa? Yang pertama ada 2. 2 ditambah 2 ada 4. Ditambah 2 lagi ada 6. Tambah 2 lagi ada 8. Tambah 2 lagi ada 10. Tambah 2 lagi ada 12. Dan seterusnya. Kemudian KPK dari 6 ada berapa? Yang pertama ada angka 6. Kemudian ada angka berapa? Ada angka 12. Kemudian berapa? 18. Tambah 6 lagi 24. Dan seterusnya. Nah, dari KPK yang kita cari tadi, kita lihat yang sama dari KPK 2 dan 6 itu angka berapa? 2, 4, 6, 8, 10, 12. 6, 12, 18, 24. Yang sama mana ya? Ada angka 6. Ada lagi atau tidak? Ada lagi. Berapa? 12. Nah, gimana kok ada 2 KPK yang sama? Nah, kita kembali ke pengertian KPK. KPK adalah kelipatan persekutuan yang terkecil. Kalau KPK dari 2 dan 6 adalah 6 dan 12, kita milih salah satu yang paling kecil. 6 dan 12 itu yang terkecil yang mana? Yang 6. Nah, berarti nanti penyebutnya kita pakai yang 6. Kita kembali lagi. Ditulis di sini. Gimana tadi? 3/2 sama dengan per berapa? Penyebutnya pakai yang mana? Yang 6. Kita tulis 6. 2 biar jadi 6 itu dikali berapa ya kira-kira? Kalau nggak bisa ngira-ngira, kamu bagi saja. 6 dibagi 2 itu hasilnya berapa? 6 bagi 2 itu hasilnya 3. Berarti kalau hasilnya 3, ini kita kali 3. Bawah dikali 3, atas juga dikali 3. Nah, 3 kali 3, 9. 2 kali 3, 6. Terus berapa? 4/6.
yang 6/6. Loh, kok sudah sama 6 dan 6? 6 biar jadi 6 berarti dikali berapa? Biar tetap 6 dibagi 6 itu hasilnya adalah 1. Berarti 6-nya ini dikali 1. Bawah dikali 1, atas juga dikali 1. Kok dikali 4? Dikali 1. 4 kali 1, 4. 6 kali 1, 6. Nah, ini tetap 4/6. Kita bawa ke atas. Berapa tadi? 3/2 jadinya 9/6 ditambah tetap 4/6 sama dengan 9 tambah 4 13/6. Ini hasilnya. Nah, cukup sekian penjelasan hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.